Pertama kita buka projectnya dengan cara klik model, lalu kita klik new, pilih yang architectural template. Oke. Setelah itu kita project units untuk mengatur ukurannya. Distance-nya kita pilih milimeter. Klik. Terus desimalnya kita yang titik koma. Oke, setelah itu kita ke arsitektur, lalu ke model line untuk sebagai garis bantu pada denah. Untuk ukurannya itu sendiri 1500 kali 1000. Untuk dinding kita bisa pilih tab arsitektural, lalu kita edit tab, kita duplikat dan beri nama dinding. Untuk editnya sendiri kita pilih functionnya, finishnya itu materialnya plaster. Ketebalannya kita bisa pilih 25. Untuk core boundary-nya kita bisa yang thermal airnya kita bisa hapus. Setelah itu untuk strukturnya sendiri kita bisa pilih materialnya yang brick common. Untuk bricknya sendiri arah arsirannya kita bisa klik grafik cut pattern. Terus untuk finishnya kita bisa pilih plaster, ketebalannya 25. Setelah itu kita buat denahnya sesuai dengan garis bantu yang sudah kita buat. Untuk membuat kolom kita bisa tab arsitektur, lalu klik kolom arsitektural. Setelah itu edit type, lalu duplikat, beri nama kolom 150 kali 150. Setelah itu untuk depth-nya kita bisa pilih 150, width-nya kita juga buat 150. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada kolom, terus edit family. Setelah itu kolom kita select, lalu pilih family category and parameters. Setelah itu automatically-nya join kita uncheck. Setelah itu override, lalu kolomnya kita bisa copy dengan cara di CU. Untuk membuat dimnya kita bisa klik align dimension. Setelah itu kita menambahkan pintu. Pintunya bisa kita dapatkan dengan klik tab insert, lalu kita bisa pilih layout atau display, ataupun kita bisa langsung ambil dari tab arsitektur lalu klik door.
Sama seperti jendela atau window, kita bisa ambil dari not atau disassembly pada tab insert ataupun dari arsitekturnya sendiri. Untuk membuat teras, kita bisa membuat garis bantu dengan ukuran 150. Untuk membuat kolom pada teras, kita bisa klik kolom, lalu kita klik kolom arsitektural, kita pilih edit type, lalu pilih duplikatnya, beri nama kolom 200 kali 200. Untuk depth-nya 200, width-nya juga 200. Terus klik OK. Setelah itu kita bisa klik kolom-kolom yang ada pada teras. Untuk membuat hedge pada teras, kita bisa klik floor dan pilih floor arsitektural, lalu kita duplikat dan beri nama keramik pada teras. Terus kita atur function, material, dan tebalannya atau thickness-nya. Untuk finishnya kita bisa pilih yang keramik tile. Dan kita bisa atur foreground-nya itu pattern-nya horizontal dengan ketebalannya 0,5 mm. Klik OK, lalu kita bisa atur ketebalannya yaitu 20. Untuk strukturnya sendiri, kita bisa atur materialnya yaitu struktur timber joist, lalu klik OK dengan ketebalannya yaitu 150. Lalu klik OK, lalu kita bisa atur dengan buat rectangle. Setelah itu kita checklist. Untuk membuat roomnya, kita pakai room separator dulu untuk membagi-bagi ruangannya. Setelah itu kita bisa klik room, lalu kita bisa pilih name and number, lalu kita bisa edit type, dan kita bisa klik room area dan imperial areanya. Imperial area kita uncheck, lalu kita bisa klik room pada ruangannya. Untuk membuat taman, kita bisa klik model line, lalu kita bisa pilih tools yang sprint.
Setelah itu untuk membuat hatch pada taman, kita bisa klik manage, lalu kita bisa pilih additional setting, lalu line style, kita bisa klik new, lalu kita bisa ubah rename-nya menjadi arsiran taman 2, lalu kita bisa pilih yang patternnya, kita bisa pilih yang dot line dot, terus kita bisa masuk lagi ke model line, lalu kita bisa pilih nama yang sudah kita rename, lalu kita bisa buat hatch-nya. Untuk menampilkan pohon, kita bisa ke BIM object, lalu kita download komponennya menggunakan file Revit. Setelah itu kita klik insert, lalu load family, kita bisa ambil dari dokumen, lalu kita ke arsitektur, lalu komponen, kita bisa pilih pohon yang udah kita download. Untuk membuat roof, kita bisa klik roof footprint, lalu kita bisa pilih level 1. Setelah itu untuk overhangnya kita bisa pilih 1200. Dengan propertiesnya kita bisa pilih yang 400 mm. Setelah itu kita bisa tab untuk semua sisi pada bangunan. Setelah selesai, kita bisa pilih underlay-nya dengan base levelnya level 1, lalu kita bisa klik line work-nya. Setelah itu kita bisa klik semua line yang ada pada roof-nya. Untuk memunculkan atap pada level 0, kita bisa klik level 0, lalu kita bisa pilih underlay, dan range base levelnya kita pilih yang level 1. Lalu untuk membuat nama kolomnya, kita bisa pilih grid, lalu kita bisa tarik kolom sesuai dengan as pada dinding. Untuk membuat potongan, kita bisa klik sectionnya pada di atas, lalu kita bisa buat potongannya sesuai yang kita inginkan. Untuk menampilkan komponen toilet, kita bisa ambil dari BIM object. Setelah itu kita bisa load family, lalu kita bisa insert komponen yang kita inginkan dengan memilih arsitektur, lalu klik komponen. Setelah itu untuk membuat capnya, kita bisa insert, setelah itu import image ataupun import PDF. Untuk plottingnya, kita bisa klik file,
Lalu kita bisa pilih ekspor dan pilih yang PDF. Kita pilih page size-nya yaitu A3 dengan orientasinya landscape dan color-nya kita bisa pilih black line. Setelah itu kita ekspor.